Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Masyudan Dartiri yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi pada siang hari ini. Kali ini saya akan membahas tentang pembagian hukum Islam. Sebenarnya apa sih pentingnya mempelajari hukum Islam itu? Pastinya sangat penting sekali bagi kita semua untuk mempelajari hukum Islam. Dikarenakan ada seorang orientalis, Joseph Sketch itu menilai bahwa tidak mungkin memahami Islam itu tanpa memahami hukum Islamnya. Nah, maka dari itu, di sini izinkan saya Nurul Zalatul Jannah bersama rekan saya Usfina Khalida Iza akan mempresentasikan tentang pembagian hukum Islam. Nah, mengenai apa aja yang kita akan bahas nanti, yaitu yang pertama, mengenai kedudukan hukum Islam, yang kedua, pembagian hukum Islam, dan yang ketiga, yaitu tujuan dari hukum Islam. Kedudukan hukum Islam. Kedudukan hukum Islam di negara Republik Indonesia ini menuai berbagai kontroversial dengan adanya wacana Syafi'iyah yang disebabkan oleh proses Islamisasi. Ada penjajahan dualisme hukum Islam versi hukum Barat itu mulai berkembang. Kedudukan hukum Islam. Islam sendiri masuk ke dalam Nusantara itu pada abad 12 dan 13 Masehi. Tetapi pemikiran hukum Islam di Indonesia itu dapat terlihat ketika pada abad 17 Masehi. Dengan mencermati berbagai pemikiran abad ke-17 sampai ke-19 Masehi, bisa dikatakan tidak ada gelombang pemikiran dan tawaran konsep besar yang telah dihasilkan pada pemikiran para pemikir tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pembagian hukum Islam. Sebelum saya menyebutkan dan menjelaskan apa saja pembagian hukum Islam itu, saya akan menyinggung sedikit tentang arti dari kata hukum itu sendiri. Nah, definisi hukum menurut para ahli usul fikih yaitu mendefinisikan bahwa hukum itu sebagai tinta Allah atau sabda Nabi mengenai segala pekerjaan mukallaf, baik itu yang mengandung perintah ataupun larangan untuk mengerjakan sesuatu, atau semata-mata untuk menerangkan kebolehan atau menjadikan sesuatu itu sebab atau syarat atau juga bisa menjadi penghalang bagi suatu hukum. Nah, jadi penjelasan yang dimaksud itu tiap-tiap kitab Allah atau sabda Nabi yang kandungannya itu menyuruh kita untuk mengerjakan suatu amalan atau melarang kita untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau menerangkan kebolehan larangan atau syarat-syarat itu yang dinamakan suatu hukum. Hasilnya para ulama usul fiqih itu menjadikan hukum ini sebagai nama dari kitab Allah atau sabda Nabi baik yang mengandung suruhan ataupun larangan kita untuk dalam berbuat sesuatu dan bersifat tohir atau menerangkan kebolehan kita untuk memilih melaksanakan ataupun meninggalkan maupun menyatakan sebab syarat dan mani suatu pekerjaan. Nah, dalam ulama usul fiqih membagi hukum Islam itu menjadi 5 macam, yaitu ada ijab, nad, karohah, tahrim, dan mubah. Di mana kelima hukum Islam ini disebut sebagai hukum ta'lifi, yaitu di mana hukum ta'lifi ini merupakan perintah Allah yang berbentuk suatu pilihan dan tuntutan. Maksudnya itu hukum ta'lifi ini hukum syar'i yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh seorang mukallaf, atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan ataupun ditinggalkan. Nah, mukallaf itu sendiri artinya itu seorang muslim yang sudah dikenai kewajiban dan larangan untuk menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Dan syarat mukallaf itu yaitu seorang muslim atau muslimah yang sudah balik dan dia memiliki akal yang sehat. Nah, kelima hukum Islam tersebut diantaranya yaitu yang pertama ada ijab
atau wajib. Nah, pada intinya yang disebut dengan wajib adalah hukum yang memperbuat secara pasti. Maksudnya ialah suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat ganjaran dan apabila ditinggalkan akan mendapat ancaman atau akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kayak mengerjakan sholat 5 waktu itu. Nah, dalam wajib itu terdapat beberapa pembagian. Ada 4 pembagian dari wajib itu sendiri. Yang pertama yaitu pembagian wajib berdasarkan dari segi waktu pelaksanaan. Ini berdasarkan dari segi waktu pelaksanaan itu dibagi menjadi 2, yaitu mutlak sama muakkad. Yang pertama yaitu mutlak, di mana mutlak ini merupakan kewajiban yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya. Makanya tidak salah bila waktu pelaksanaannya itu ditunda sampai ia mampu untuk melaksanakannya. Contohnya kayak wajib untuk membayar kafarah sumpah, tapi waktunya tidak ditentukan oleh syara. Nah, pembagian wajib yang kedua yaitu wajib muakkad, di mana wajib muakkad ini kewajiban yang waktu pelaksanaannya itu ditentukan dan tidak sah bila dilakukan di luar waktu tersebut. Contohnya yaitu puasa Ramadan. Nah, dalam wajib muakkad ini dibagi menjadi 2, yaitu wajib muwasak sama wajib mudayyak. Yang pertama yaitu wajib muwasak, di mana wajib muwasak ini yaitu kewajiban yang pada waktu pelaksanaannya kita boleh untuk mengerjakan sesuatu yang lainnya. Contohnya kayak pada waktu sholat isya, kita wajib untuk melaksanakan sholat isya, dan kita juga boleh untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib setelah sholat isya. Yang kedua yaitu wajib mudayyak, di mana kewajiban ini yang pada waktu pelaksanaannya itu hanya boleh mengerjakan kewajiban tersebut. Contohnya kayak ketika bulan Ramadan, puasa yang boleh dilakukan yaitu hanya puasa Ramadan saja, bukan puasa yang lainnya. Nah, pembagian wajib yang kedua yaitu berdasarkan dari segi pelaksana atau berdasarkan dari segi objek. Dibagi menjadi 2, yaitu fardu ain atau wajib ain, dan yang kedua yaitu wajib kifayah atau fardu kifayah. Yang pertama yaitu wajib ain atau fardu ain, di mana fardu ain ini merupakan kewajiban yang dilakukan oleh setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Contohnya kayak sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat. Nah, terus yang kedua fardu kifayah atau wajib kifayah, di mana wajib kifayah ini kewajiban yang dilakukan oleh setiap muslim. Namun jika sudah diwakilkan oleh muslim yang lainnya, maka kewajiban ini gugur. Contohnya kayak menyolatkan jenazah. Begitu. Nah, lanjut pembagian wajib yang ketiga yaitu berdasarkan takarannya. Berdasarkan takarannya ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama muhaddad dan yang kedua yaitu ghairu muhaddad. Di mana yang pertama itu wajib muhaddad ini kewajiban yang dilakukan sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan. Contohnya kayak jumlah zakat yang harus kita keluarkan dan jumlah rakaat sholat. Yang kedua yaitu wajib ghairu muhaddad, di mana kewajiban yang ditentukan batas bilangannya. Contohnya kayak ketika kita bernazar, contohnya kayak begini, kita bernazar, jika lolos senam PTN, saya akan sedekah kepada anak yatim piatu. Maka takarannya untuk sedekah tersebut itu tidak ditentukan, kecuali jika ketika kita bernazar itu menyebutkan nominalnya. Kayak contohnya jika lolos senam PTN, saya sedekah sekian, begitu. Nah, yang terakhir pembagian wajib berdasarkan bentuk perbuatan yang dituntut. Dibagi menjadi 2, yaitu muayyan dan mukhayyar. Di mana muayyan ini kewajiban yang mudah yang sudah ditentukan zatnya. Contohnya kayak membaca suratul Fatihah dalam sholat, begitu. Yang kedua yaitu wajib mukhayyar, di mana kewajiban ini diberikan kebebasan untuk memilih. Contohnya kayak ketika berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan, maka wajib hukumnya untuk membayar denda, dan kita bisa untuk memilih membayar denda itu untuk membebaskan budak atau memberikan makan 60 orang miskin, begitu. Nah, pembagian hukum Islam yang kedua yaitu ada nad atau sunnah.
di mana nat ini merupakan suatu perbuatan yang apabila dikerjakan oleh seseorang mukallaf akan mendapatkan pahala di sisi Allah, dan apabila ditinggalkan itu tidak mendapat dosa darinya. Contohnya kayak bersedekah atau berpuasa di hari Senin dan Kamis dan lain sebagainya. Nah, sunnah ini dibagi menjadi dua, yaitu ada sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Di mana sunnah muakkad ini perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan keterangan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu bukanlah sesuatu hal yang wajib untuk dilakukan. Atau sunnah muakkad ini yang dianjurkan lah untuk dilakukan. Contohnya kayak sholat witir gitu. Nah, yang kedua yaitu sunnah ghairu muakkad, di mana perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad tetapi beliau tidak menganjurkan dirinya melakukan perbuatan tersebut. Contohnya kayak sholat sunnah qobliyah, zuhur dan asar 4 rakaat begitu. Pembagian hukum Islam yang ketiga yaitu makruh atau karahah, di mana suatu perbuatan yang apabila dikerjakan itu tidak mendapatkan dosa, dan bila ditinggalkan itu akan mendapat pahala. Contohnya kayak berkumur dan memasukkan air ke hidung secara berlebihan di siang hari pada saat berpuasa, karena dikhawatirkan air akan masuk ke rongga kerongkongan dan tertelan. Pembagian hukum Islam yang ketiga yaitu ada tahrim atau haram, di mana suatu perbuatan yang apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf ini yang dikerjakan itu akan mendapatkan dosa, dan apabila ditinggalkan itu akan mendapatkan pahala. Contohnya kayak memakan harta anak yatim, melakukan riba, berzina, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu pembagian hukum Islam yang terakhir mubah, di mana mubah ini secara bahasa itu dapat dimaknai sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan. Para ulama usul berpendapat bahwasanya mubah ini merupakan sesuatu yang diberikan kepada mukallaf untuk memilih antara melakukan atau meninggalkannya. Contohnya kayak ketika di dalam rumah tangga nih terjadi sebuah keributan yang berkepanjangan dan dikhawatirkan tidak dapat lagi hidup bersama, maka boleh hukumnya bagi seorang istri membayar sejumlah uang kepada suami agar suaminya ini menceraikannya, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan seluruh umat Islam, baik kemaslahatan dunia fana maupun di hari baqo. Kemaslahatan dibedakan menjadi 5. 1. Memelihara agama. Berdasarkan syariat Islam, beragama itu merupakan kebutuhan umat yang harus dipenuhi, karena dengan agama dapat menyentuh hati nurani manusia. 2. Memelihara jiwa. Dalam agama Islam sangat melarang akan terjadinya pembunuhan, dan pembunuhan akan dikenakan hukuman yang seimbang. Yang ketiga, memelihara akal. Makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna adalah manusia dibandingkan dengan ciptaan Allah lainnya. Begitupun dengan akal yang dianugerahkan untuk umat manusia. Memelihara keturunan, penerus generasi selanjutnya dari orang tua yang melalui sebuah pernikahan. Dan di dalam Islam sudah diatur dan dilarang adanya zina. Memelihara kekayaan, yang dimaksud di sini adalah untuk memastikan akan sumber harta benda yang diperoleh itu memperolehnya dengan cara yang halal.